Kita masukin Dharma Talk yang keempat. Untuk Dharma Talk yang keempat, dengarkan baik-baik karena tidak ada tanya jawab di akhir, ya. Karena ini berbicara peaceful death, joyful rebirth. Kita berbicara mati yang damai. Kalau harus terlahir di tempat yang indah. Kenapa tidak boleh tanya jawab? Karena ini topik sakral. Kalau Anda bertanya aneh-aneh nanti berbahaya. Ya, jadi peaceful death, joyful rebirth. Jadi kalau mati semuanya akan mati. Tidak ada manusia yang tidak mati. Semuanya akan mati. Yang kita tidak tahu adalah waktunya. Makanya ada orang yang sentimen berbicara menyangkut hal yang tidak pasti. Manusia penuh persiapan. Masa depan itu kan tidak pasti. Tapi Anda penuh persiapan uang, tabungan, anak sekolah ada. Tapi menyangkut yang pasti, kematian itu pasti. Banyak manusia tanpa persiapan. Makanya sekarang kita cerita peaceful death, joyful rebirth. Orang biasa takut bicara kematian, mati, gitu. Tapi di dunia spiritual mendalam, semakin sering Anda bicara kematian semakin bagus. Karena kalau Anda bicarakan sering-sering kematian itu, Anda tidak takut. Dan tatkala mati, kalau Anda tidak takut mati, itulah mati yang indah. Mati yang bahaya adalah takut, yang meninggal menangis, yang ditinggalkan lebih menangis lagi. Itu berbahaya. Ya, sehingga tidak apa-apa. Saya pun dulu pertama-tama cerita topik ini juga agak takut. Tapi setelah berulang-ulang, rileks saja. Makanya topik kita malam ini peaceful death, joyful rebirth. Ini kita cerita pulang yang lebih dalam. Gelang sepatu gelang sirama-rama, mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Kemarin pulang dalam bentuk kaya di dalam, sekarang pulang yang lebih dalam, yaitu semua orang akan pulang ke rumah kematian. Ada dua bab hari ini, dua bab. Bab pertama adalah mempersiapkan kelahiran yang lebih baik. Jadi preparing the better rebirth. Ya, jadi kalau memang Anda tidak bisa mengalami kebersatuan bagi yang penyembah Tuhan, bagi yang tidak mengalami kebebasan, bagi yang suka kedamaian, kita ada alternatif. Persiapkan kehidupan yang lebih baik. Karena kebersatuan, kebebasan, pencerahan itu perjalanan yang panjang sekali. Ya, ada ajaran tantra yang bisa membebaskan Anda di hidup ini, tapi berat sekali. Berat secara fisik, berat secara macam-macam. Sehingga untuk orang biasa seperti kita, pakai ilmu yang pertama. Siapkan kelahiran yang lebih baik. Apa yang disebut sebagai kelahiran yang lebih baik adalah pertama, siapkan lahir menjadi manusia. Kenapa manusia? Karena semua Buddha mengalami pencerahan tatkala mengenakan tubuh manusia. Alam dewa itu terlalu banyak kesenangan dia. Terlalu banyak pleasure di alam dewa. Sehingga kalau Anda lahir jadi dewa, di sana kita terlalu banyak kesenangan, minta maaf kalau ada dewa nyoman, dewa putuh. Ya. Jadi di alam dewa terlalu banyak kesenangan.
Kalau terlalu banyak kesenangan, kemungkinan kita lupa dengan ajaran spiritual. Nanti setelah selesai jadi dewa, bisa jatuh ke alam yang lebih bawah. Itu menyakitkan. Jadi alam dewa terlalu banyak kesenangan. Alam bawah kita yang terlihat binatang. Kalau setan kan Anda tidak lihat, neraka juga tidak lihat. Terlalu banyak kesedihan. Coba lihat sapi potong, anjing ditendang, kucing kurus kelaparan. Jadi di alam di atas kita, alam dewa, terlalu banyak kesenangan. Di alam di bawah kita terlalu banyak kesedihan. Di tubuh manusialah kesenangan dan kesenangan dan kesedihan itu seimbang. Makanya mempersiapkan kelahiran yang lebih baik, yang pertama bersiap-siap lahir jadi manusia. Anda pasti tanya, bagaimana caranya biar lahir jadi manusia? Ada 5. Pertama, kurangin membunuh dan menyakiti. Itu penting itu. Kurangin membunuh dan menyakiti. Tidak saja membunuh gara-gara makan ayam dan kambing, tapi juga menyakiti dengan kata-kata. Kalau Anda makan ayam, ayamnya dipotong sekali sakitnya. Tapi kata-kata yang menyakiti, ngomongnya 3 menit, luka jiwa orang 3 tahun belum tentu sembuh. Jadi yang namanya tidak membunuh dan tidak menyakiti, tidak saja vegetarian dalam arti tidak makan daging, tapi juga vegetarian kata-katanya vegetarian, pikirannya vegetarian. Jadi aturan pertama biar lahir jadi manusia, lebih sedikit menyakiti. Menyakiti secara fisik seperti memukul, membunuh, menyakiti lewat kata-kata. Ya, pertama not to kill, tidak membunuh, tidak menyakiti, biar jadi manusia. Yang kedua adalah tidak mencuri. Ya, tidak bagus mikirkan tidak mencuri. Ya, tidak usah dijelaskan harus curi mencuri. Not to kill, not to steal. Yang ketiga tidak bohong. Ya, ini hati-hati dengan lidah Anda. Kalau ngomong pelanggaran, yang paling besar melakukan pelanggaran mulut kita. Ya, tidak menyakiti, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak bohong. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan seks yang menyimpang, selingkuh. Ya. Ya, yang kelima, tidak meminum makanan, minuman yang mengganggu kesadaran Anda, alkohol, narkoba dan sejenisnya. Jadi kalau Anda menerapkan istilah orang Buddhis itu Pancasila, 5 larangan, kemungkinan bisa lahir jadi manusia. Kalau teman-teman di gereja ada perintah Tuhan juga boleh pakai itu. Yang Anda boleh pakai pedoman agama Anda masing-masing, yang dilarang-larang agama itu. Jadi biar Anda lahir jadi manusia, hati-hati dengan yang dilarang-larang oleh agama. Kalau di orang Bali itu trikaya parsude, pikiran yang indah, kata-kata yang indah, perbuatan yang indah. Jadi pertama adalah lahir jadi manusia. Pedoman yang sederhana itu pedomannya orang Bali. Pikiran indah, kata-kata indah, perbuatan juga indah. Yang kedua adalah di samping lahir jadi manusia adalah lahir di keluarga yang berkecukupan, prosperous family. Sebab kalau Anda lahir di keluarga miskin, nanti habis waktu Anda bisa mengemis, tidak sekolah, dan lain. Jadi lahirlah di keluarga yang berkecukupan. Pasti Anda tanya, bagaimana caranya lahir di keluarga yang berkecukupan? Banyak memberi. Apa saja, tidak saja barang dan uang, mendengarkan juga memberi. Ya, Anda ini banyak yang rekam-rekam ini juga diperbanyak jadi memberi. Ya, jadi besok Anda dikasih buku sama panitia. Ya, itu Anda bisa fotokopi juga memberi. Anda taruh di perpustakaan terdekat juga memberi. Jadi wajah memberi ya bisa banyak, tidak saja barang dan uang.
Jadi pertama jadi manusia dengan pikiran indah, kata-kata indah, perbuatan indah. Yang kedua di keluarga yang berkecukupan dengan banyak memberi. Bahkan mendengar pun memberi. Saya kan sering mendengar Anda dengerin itu memberi. Ya, bahkan pemberian yang lebih dalam kalau didengarkan orang bisa sembuh. Ya, pertama jadi manusia, yang kedua di keluarga berkecukupan, yang ketiga di tempat dan waktu yang ada ajaran suci. Jadi kalau Anda lahir jadi manusia di keluarga, kemudian katakan seperti sekarang Anda di keluarga kaya tapi di Afrika yang remote sekali, kan tidak ada ajaran suci. Jadi di suku-suku yang kaya berkecukupan tapi tidak ada ajaran suci. Kalau Anda tanya bagaimana lahir di tempat dan waktu yang ada ajaran suci, sederhana, hormati buku dan guru suci. Jadi hati-hati. Saya sering kalau ada kertas saya lihat dulu sebelum sembarangan apa kata-katanya. Kalau kata-kata yang sembarangan tidak apa-apa, tapi kalau ada kata-kata suci lebih baik rapikan. Kalaupun harus masuk tong sampah, sopan, maaf, titip. Gitu, karena ada kata-kata suci. Jadi hormati ajaran suci. Jadi manusia di keluarga yang berkecukupan, di tempat dan waktu yang ada ajaran suci, dharma istilah orang Hindu Buddha. Dan keempat, berjumpa guru. Jadi yang keempat, jadi manusia di keluarga berkecukupan, di tempat dan waktu yang ada ajaran suci. Yang keempat, berjumpa guru. Nah, anda ini barangkali ke kehidupan sebelumnya udah penuh persiapan. Tepuk tangan dulu dong. Ada seorang wartawan Salatiga yang datang ke rumah saya sini jauh, dari Salatiga ke sini jauh. Hanya disuruh menceritakan yang ini. Dia memang menginterview saya, tapi ini diceritakan. Pak Gede, saya punya cerita, rasanya cerita saya akan bergulan tangan Pak Gede. Ini wartawan sebuah koran di Jawa Tengah yang ya hidupnya selamat lah, sebutlah selamat. Padahal dia lahir di sebuah gang di Salatiga, di mana semua wanita tuanya jadi germo, semua wanita mudanya jadi pekerja seks komersial, semua laki-laki dewasanya kalau nggak nyopet yang rampok, dan yang kecil semuanya ngasah pisau setiap hari. Bayangin gang seperti itu lahir. Jadi dia lahir di sebuah tempat yang sangat berbahaya, penuh kriminalitas. Tapi suatu hari ada dosen Universitas Kristen Satya Wacana datang ke gang itu. Entah bagaimana feelingnya, anak itu diambil, diselamatkan, diambil selama-lamanya, disekolahkan, dia jadi wartawan. Dan selama-lamanya dia mengatakan selamat tinggal kepada gang itu. Dan itu orang tidak saja selamat, tapi juga jadi wartawan, terkenal lagi. Bukunya bagus. Pesannya cuma satu, ya, Anda boleh lahir di tempat sembarangan, kalau Anda baktinya sempurna kepada seorang guru, dicari. Di kemungkinan orang itu di kehidupan sebelumnya sangat penuh bakti, akhirnya dicari, diselamatkan. Makanya yang keempat terkategori yang paling penting. Tepuk tangan dulu. Di Tibet ada seorang guru yang terkenal namanya Milarepa. Terkenal, kalau Anda yang suka baca tantra terkenal. Milarepa orang biasa kayak kita, rambutnya gondrong. Kalau biksu kan rambutnya seperti saya, rambutnya gondrong. Milarepa melakukan kesalahan berbahaya. Suatu hari kekayaan ibunya diambil sama paman dan tantenya. Ibunya tersinggung sekali, disuruh Milarepa belajar santet.
Milarepa, kalau kamu benar sayang sama mama, cepat belajar santet. Itu biar disantet keluarga paman dan tantemu, karena seluruh warisan bapakmu almarhum diambil semua sama dia. Belajar santet dia. Belajar santet, ditungguin suatu hari di rumah paman dan tantenya ada pesta pernikahan. Dia kirim black magic tingkat tinggi, rumahnya roboh. Ada puluhan orang di pesta itu meninggal. Dan ibu Milarepa menari-nari gembira di atas orang yang meninggal. Seperti itu dosanya. Bayangin bunuh banyak orang. Milarepa. Tapi setelah melihat saudaranya terbunuh, sepupu dan lain-lain bunuh, Milarepa menyesal. Untuk membuat citranya jadi ringkas, dia berjumpa gurunya Marpa. Oleh gurunya Marpa, Milarepa dibersihkan, diselamatkan. Dan anehnya, orang yang membunuh puluhan orang ini tidak saja selamat, tapi juga tercerahkan. Tepuk tangan Milarepa. Ya, sehingga itu sebabnya di tantra khususnya orang sangat penuh bakti kepada gurunya. Anda boleh lahir di gang berbahaya kayak orang Salatiga itu. Dicari, diambil, diselamatkan. Jadi bab pertama mempersiapkan kehidupan yang lebih baik. Jadi manusia di keluarga berkecukupan, di tempat dan waktu yang ada ajaran suci. Yang keempat, berjumpa guru. Ya, kalau Anda baktinya sempurna, bahkan Milarepa, seorang pembunuh pun bisa diselamatkan oleh seorang guru. Jadi bab pertama. Bab kedua adalah dibebaskan di hidup ini dengan ajaran Dharma. Yang pertama kan mempersiapkan kelahiran yang lebih baik. Yang kedua adalah Anda mengalami pembebasan atau kebersatuan di hidup ini. Ya. Dan di momen kematian ada beberapa titik di mana kita bisa terbebaskan. Ada beberapa titik dalam kematian Anda bisa mengalami kebersatuan. Ya, ingat tidak ada tanya jawab. Dengarkan baik-baik. Yang gelang sepatu gelang mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Ada beberapa tingkatan kematian. Dari yang paling buruk dulu, biar dari gerakannya naik. Saya suka kalau cerita buruk dulu baru baik, jadi buruknya hanyut. Jadi buruk taruh di awal, yang indah di belakang, biar yang buruknya hanyut. Yang paling buruk meninggal itu bunuh diri. Bunuh diri, gantung diri, meracun diri sama saja. Ya, kalau menurut ajaran kematian ala Tibet, orang yang bunuh diri tanpa babi ibu akan lahir menjadi setan kelaparan. Preta. Itu susah ngomongnya, orang bunuh diri gimana? Nggak kebayang, di Bali saja angka bunuh diri grafiknya naik terus. Ya, dunia menyebut Bali the last paradise. Jadi surga terakhir. Di surga terakhir saja angka bunuh dirinya naik. Apa yang terjadi di Jakarta? Sehingga tolong sebarkan pesannya. Kalau ada teman tampang-tampangnya mau bunuh diri, Anda cegah bagaimana caranya. Di Jakarta ada anak muda nyebur dari gedung tinggi dan lain-lain, serem pokoknya. Jadi kalau bunuh diri Anda bahaya, dan untuk kembali dengan tubuh manusia berat lagi.
Yang kedua, di atas bunuh diri kalau kecelakaan, mudah-mudahan tidak. Ya, tapi seandainya kalau Anda kecelakaan, cepat melakukan persembahan. Kecelakaan apa yang Anda punya, persembahkan dengan subjek persembahan Anda. Anda kalau pemuja Tuhan, persembahkan apa saja yang Anda punya. Cepat dipersembahkan untuk penyelamat. Karena bagus sekali kalau di momen Anda berpisah dengan tubuh Anda dalam posisi mempersembahkan. Jadi kalau kecelakaan itu cepat dipersembahkan. Apa saja Anda punya, persembahkan. Jadi lebih-lebih orang Bali orang suka melakukan persembahan. Karena salah satu arti Bali itu persembahan, dipersembahkan. Terus yang lebih tinggi lagi ada cerita di Tibet seperti ini kecelakaan, tapi kecelakaan yang ujungnya indah. Ada seorang ibu dan putrinya entah bagaimana hanyut di sungai. Tapi ibu dan putrinya ini sama-sama saling mencintai. Sehingga ketika tenggelam dia di sungai, ibunya mencari anaknya penuh dengan rasa cinta, putrinya mencari ibunya penuh dengan rasa cinta. Dua-duanya meninggal dengan rasa cinta yang mendalam. Dua-duanya lahir jadi dewa. Tepuk tangan dulu. Ini kecelakaan tapi indah ujungnya. Itu sebabnya semua agama mengajarkan cinta kasih. Kalau energi cinta kasih yang Anda bawa di momen kematian, selamat Anda. Bahkan kecelakaan ini kan kecemplung di sungai dalam, kecelakaan. Tapi dua-duanya mencari, dua-duanya mati dalam energi cinta kasih yang nyaris sempurna. Ya, sekarang kita cerita mati yang normal. Jangan takut baru ngomong kematian mukanya langsung serem-serem. Tidak usah, pandang saya dengan mata yang indah. Ya, pertama kalau mati ya sakit lah, biasa. Unsur tubuh kita yang pertama yang lebur istilahnya. Unsur tubuh yang lebur itu unsur tanah. Ini kan ada tanah, air, api, udara, ruang tubuh kita. Ciri-ciri unsur tanah kita mulai mati, Anda merasa ringan. Bahasa Balinya ampung. Seperti tubuh ini ringan seperti kapas itu. Tanda-tanda kalau unsur tanah kita mulai mati dia. Ringan apa ini? Kok ringan sekali. Unsur tanah menghilang. Begitu unsur tanah, unsur air yang menghilang. Di titik persimpangan dari tanah ke air, Anda melihat fata morgana. Fata morgana itu kayak air di atas aspal di siang hari. Fata morgana. Miraj bahasa Inggrisnya. Jadi fata morgana gitu. Jadi dari tanah ke air nanti kelihatan ada fata morgana. Kalau unsur tanah menghilang rasanya ringan sekali. Unsur air menghilang, cirinya adalah Anda haus. Makanya saya ada keluarga dekat yang mau meninggal itu benar, ada yang minta air. Haus, minta air. Itu unsur airnya hilang. Bahkan ada yang minta jus, ada yang punya cairan, unsur airnya menghilang. Unsur tanah menghilang, perasaannya ringan. Unsur air menghilang, haus Anda. Titik perpisahan antara tanah dan air, Anda melihat fata morgana. Dari air ke api, tengah-tengahnya Anda melihat asap. Kalau tanah hilang ringan tubuhnya, air hilang haus Anda. Kalau api menghilang, ada gerakan hawa panas di tubuh. Sekaligus membuka rahasia. Kalau gerakan hawa panasnya dari bawah ke atas, Anda akan lahir di alam atas. Dewa, setengah dewa. Tapi kalau hawa panasnya bergerak dari atas ke bawah, tanda-tanda akan turun. Bisa neraka, bisa setan, bisa binatang. Jadi ada gerakan hawa panas. Yang bawah ke atas, ya ke atas. Tuh. Jadi tanah ringan rasanya. Air haus.
Api ada gerakan hawa panas, begitu gerakan hawa panas itu menghilang, ada dingin. Makanya sebagian orang meninggal itu dingin dia. Selimut. Di keluarga saya ada orang mau meninggal minta selimut, nah itu unsur apinya menghilang. Ya, bahasa Balinya saput, saput. Selimut, selimut bahasa Balinya saput. Kedinginan dia kayak menggigil. Ada yang minta matiin AC di rumah sakit, ada AC. Matiin padahal cuaca hari itu lagi panas, kedinginan. Jadi unsur api menghilang, dingin. Tanah ringan, air haus, api merasa Anda kedinginan. Tanah, air, api, udara saja. Titik perpisahan antara tanah, air, fata morgana. Ya, air, api, asap. Api ke udara, titik perpisahannya Anda melihat kunang-kunang. Kunang-kunang. Kunang-kunang berjalan dan menari. Sengaja nyanyi biar Anda nggak tegang. Ya, udara menghilang terakhir dia. Udara menghilang begini. Anggaplah nafas masuk hitungannya 5, nafas keluar hitungannya 5. Jadi nafas masuk 5, keluar 5 itu normal. Tapi kalau mau mati, nafas masuk memendek, nafas keluar tetap sama. Jadi 5 masuk, keluar 5. Berikutnya 4 masuk, hitungan 4 ya. 4 masuk, keluar 5. 3 masuk, keluar 5. 2 masuk, keluar 5. 1 masuk, keluar 5. Habis itu ngapain? Ngaben. Ya, ngaben jawabannya. Tamat, tamat, tamat. Nah, itulah oleh dokter disebut mati kita. Karena dokter punya definisi mengenai mati, salah satunya adalah nafas menghilang, jantung tidak lagi. Nah, itu pamit. Nah, kalau nafas menghilang, kemudian Anda melihat kayak obor begitu, obor. Ya. Nah, di situ biasanya di sekitar kita banyak orang dekat kita sedih, menangis. Mama. Jadi biasanya dalam banyak kejadian Anda mencoba meyakinkan orang dekat, mengatakan tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Anda pikir Anda masih hidup. Bahasa Inggrisnya it's okay, it's okay. Kalau orang yang meninggalnya tenang, dia akan mencoba meyakinkan orang sebelah, papa masih di sini, tapi sudah mati. Nah, kalau Anda sudah dikelilingin oleh orang-orang yang menangis, sedih dan lain-lain itu, cari pertama kalau ada cermin, lihat muka Anda di cermin. Kalau di cermin Anda sudah tidak melihat muka Anda artinya mati. Kalau sekarang ada cermin kan ada, Anda ke cermin tapi tidak ada orang, ya. Atau kalau tidak ada cermin, Anda cari cahaya, lampu kayak matahari, gini kan tangan. Ini kan ada bayangan, nah, nggak ada bayangan Anda mati itu. Ya, kalau tidak ada cermin, tidak ada cahaya, Anda cari tanah gembur itu pasir, injek itu. Ya, kalau tidak ada apa namanya, footprint, telapak kaki, mati Anda. Selamat tinggal, ya. Nah, itu mati. Nah, cuman di titik ini ada kemungkinan Anda mengalami pembebasan, kebersatuan yang indah. Cuman titik ini muncul hanya beberapa detik. Kita sudah mati berkali-kali dan kita kehilangan titik ini karena kita meninggalnya tanpa kesadaran. Ya, kita kan sebelum lahir ini ada lahir begini itu juga kita nggak dapat. Ya, kalau nggak dapat titik itu ya kita nggak berjumpa di sini. Ya, titik itu cirinya ada cahaya ibu muncul dari bawah dalam bentuk warna merah. Ada cahaya ibu dari bawah, merahnya berbau-bau pink ini. Ada cahaya ayah dari atas sini. Ya. Tapi kalau merah sama putih ketemu kan teorinya pink, tidak. Tapi berjumpa di sini dalam bentuk sebuah ruang yang agak gelap.
Tapi kalau Anda masukin ruang itu, Anda pulang. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Tapi kalau lewat titik itu ada kesempatan berikutnya. Jadi menurut ajaran ada beberapa titik waktu kematian Anda bisa pulang. Cuman kita tolol zaman dulu, makanya mesti ketemu lagi. Jadi kalau ini lewat juga, Anda masukin namanya alam bardo. Alam bardo itu alam antara kematian sama kelahiran kembali, alam bardo. Nah, di bardo ada dua pendekatan. Pertama disebut pendekatan togal, itu istilah Tibet, togal. Yang kedua trekcho. Di pendekatan togal lebih sederhana, cocok untuk orang bodoh seperti kita. Di alam antara Anda cukup memanggil nama guru Anda siapa. Itu sebabnya tampang-tampang manusia mau mati, selalu saya bilang, Anda gurunya siapa? Tiap hari panggil namanya. Ya, jadi garis gurunya Anda mesti ketahui, dan di alam bardo Anda tinggal panggil nama itu. Ya, teman-teman di jalur Buddha Avalokitesvara seperti doa hari ini. Namo Lokeswaraya, Namo Lokeswaraya. Sahabat di Buddha Mahayana tiap hari menyebut nama gurunya Amitabha. Teman-teman Mahayana kan selalu salamnya Omitofu, Omitofu. Karena kenapa? Biar selalu ingat dengan nama gurunya. Tujuannya adalah di alam bardo biar ingat dengan nama Amitabha. Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha. Jadi Anda akan diambil oleh Buddha Amitabha, dilahirkan di sebuah tanah suci bernama Sukawati. Di sana Anda dibebaskan. Sahabat Bali banyak pemuja Siwa. Makanya teman-teman yang mencium bau matinya tinggi, Anda harus sering melakukan puja Siwa. Puja Siwa. Siwaya namahu, nama Siwaya, Siwaya namahu, nama Siwaya. Itu bekalnya. Sehingga teman-teman yang mencium dirinya dekat mati, itu kekayaan paling bagus. Makanya kadang saya didatangin orang tua yang udah berumur tua, datang ke saya dengan penuh hormat. Pak Gede, kasih bekal. Kasih orang Bali kan bekal, itu bahasa Balinya bekal. Selalu saya bilang puja Siwa, karena itu orang Bali. Jadi ini terus. Tapi nama guru Anda baru diingat kalau di hidup ini Anda melafalkannya miliaran kali. Karena bagi orang biasa di alam bardo itu kacau sekali. Lebih-lebih manusia biasa yang nggak belajar spiritual, kacau sekali, sangat menakutkan. Tapi kalau Anda panggil namanya. Nah, untuk sahabat gereja dan Islam minta maaf, saya nggak tahu. Jadi saya tidak boleh memberi tahu sesuatu yang saya tidak tahu. Bagusnya tanya di orang suci di tempat masing-masing. Siapa guru dan siapa nama yang sebaiknya dipanggil di alam kematian. Ya, kalau ini lewat juga, ya ada pendekatan trekcho namanya. Trekcho itu adalah apapun boleh terjadi di alam bardo
Anda istirahat dalam keadaan batin yang disebut rigpa. Rigpa itu adalah tidak ada hal positif yang digenggam, tidak ada hal negatif yang ditendang. Nah, meditasi di sana menolong. Jadi di alam bardo, kalau pendekatan trekcu ini di alam bardo Anda meditasi. Ya, kalau Anda ingat kata-kata saya, terima, ulangin sama-sama. Terima, mengalir, senyum. Di alam bardo, bagi teman-teman yang jahat, Anda akan ketemu penampakan yang menakutkan. Bunuh, cincang, injak, jangan dikasih lewat, bakar, seperti itu, kata-kata seperti itu. Tapi tolong dicatat, itu rasa bersalah Anda itu. Itu bukan setan, bukan juga Tuhan yang lagi marah sama anak itu, enggak. Your guilty feeling. Ya, yang mengejar Anda itu rasa bersalah Anda. Ya, jadi teman-teman yang banyak melakukan kesalahan, Anda akan dikejar sama yang aneh-aneh. Termasuk wajah-wajah yang menakutkan itu akan mengejar. Tapi tolong dicatat, itu bukan setan, itu rasa bersalah Anda. Ya. Nah, kalau Anda banyak berbuat baik, di alam bardo digoda dengan yang indah-indah. Cahaya, nyanyian, doa. Ya, yaitu yang disebut ya hal-hal yang indah-indah seperti surga-surga begitu. Nyanyian, doa bisa disambut oleh makhluk-makhluk suci. Ya, yang seperti itulah. Ya, kalau Anda ikutin dewa ya jadi dewa Anda di alam itu. Tapi kalau Anda mau mengalami pembebasan, yang positif tidak digenggam, yang negatif tidak ditendang. Anda meditasi seperti di Brahma Wihara Arama. Terima, mengalir, senyum. Dengan cara seperti itu kemungkinan Anda terbebaskan di alam bardo. Tapi kalau di alam bardo juga lewat lagi ada kesempatan terakhir. Jadi kalau Anda lewat alam bardo itu akan datang 6 cahaya. Saya sering tanya, cahayanya bersamaan tidak jelas. Apakah berurutan tidak jelas? Yang dijelaskan cuma ada 6 cahaya. Kalau Anda ikut cahaya putih, Anda lahir jadi dewa. Kalau Anda ikut cahaya merah, Anda lahir jadi asura, setengah dewa. Kalau Anda ikutin cahaya biru, Anda masuk alam manusia. Anda ikutin cahaya hijau, jadi binatang Anda. Kalau Anda ikutin cahaya kuning, jadi setan kelaparan. Kalau Anda ikutin cahaya yang gelap, Anda masuk neraka. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama. Karena tubuh terbaik untuk kepentingan pencerahan tubuh manusia, Anda ikutin warna biru. Ikutin warna biru. Sehingga kalau Anda kepleset, Anda lahir jadi manusia. Kalau Anda ikutin cahaya hijau, Anda kepleset, Anda jadi binatang. Ikutin cahaya warna biru, biar lahir di alam manusia. Nah, tatkala Anda mau lahir jadi manusia, jadi karmanya sudah matang, Anda akan berjumpa calon orang tua Anda, calon orang tua. Kalau Anda mau jadi anak perempuan, Anda terangsang sama calon bapak Anda cemburu sama calon mama Anda. Kalau Anda mau jadi anak laki, Anda terangsang sama calon ibu Anda cemburu sama calon bapak Anda. Nah, di titik itu belajar mengendalikan energi seks. Bagi orang biasa langsung disedot dia. Begitu melihat ada sepasang telanjang, ya itulah. Kalau laki-laki kan yang paling menggoda tuh BMW, Bahenol, Montok, wele. Tepuk tangan dulu laki-laki. Ya. Jadi kalau Anda terangsang, Anda langsung masuk.
Tapi jaga hawa nafsu Anda, keseimbangan hawa nafsu dijaga. Anda perhatikan calon orang tua Anda ya berhubungan intim suami istri, biarkan saja. Kalau nafsu seks Anda tidak bangkit, Anda tidak tertarik sama sekali, tenang Anda melihat calon orang tua Anda bisa tutup pintu kelahiran dengan mengucapkan mantra Hong. Jadi tulisannya H-U-M, Hong. Makanya orang Tibet kalau mau mati itu melafalkan mantra Hong, 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 Hong. Tepuk tangan dulu. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Tapi tidak semua orang suci menutup pintu kelahiran. Kalau semua orang suci menutup pintu kelahiran, nanti tidak ada guru yang mengajar di tempat ini. Ya, orang ada yang mengajar saja masih banyak bunuh diri dan narkoba. Kalau nggak ada yang mengajar, nanti kayak apa bunuh diri sama narkoba. Itu sebabnya sebagian kecil orang suci tidak menutup pintu kelahirannya. Dia memilih untuk terlahir. Tapi orang suci jenis ini terlahir bukan gara-gara punya karma buruk dan dosa, tapi sengaja terlahir untuk datang ke sini menyelamatkan makhluk-makhluk menderita. Kalau Anda tertarik mengikuti jalan ini, ikutin warna biru, lahir jadi manusia, ya. Tapi sebelum masuk rahim ibu, kita merenungkan bodhicitta itu compassion. Semua makhluk di alam ini pernah jadi ibu kita. Dari makhluk neraka, setan, binatang, manusia, semuanya pernah jadi ibu kita. Lihat alam bawah yang sedih seperti neraka, setan, sampai dengan alam manusia. Perhatikan penderitaan mereka. Ya, perhatikan penderitaan mereka sampai Anda menangis. Tidak mungkin kita meninggalkan ibu kita yang jumlahnya di sini banyak sekali. Jadi ada perasaan egois kalau saya membebaskan diri saat ini. Sementara ini ada adik, ada kakak, ada ibu, ada bapak, ada guru, ada mantan tetangga, mantannya banyak sekali yang menderita di sini. Tatkala Anda menangis melihat penderitaan alam samsara, di sana Anda masukin rahim ibu, tapi dengan belas kasih yang sempurna. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Kalau sempurna Anda memasuki rahim ibu, Anda di sini jadi guru. Kalau katakan sempurna itu 8, jadi guru. Kalau skala Anda memasuki rahim ibu 6, Anda jadi pelayannya guru. Ya, jadi kalau 4 ya barangkali jadi juru tulis. Yang jelas sama-sama datang ke sini untuk menolong. Skalanya saja berbeda. Ya, saya kira itu cerita peaceful death, joyful rebirth malam ini. Sebelum menutup mata untuk tidur kembali di malam hari, indah sekali bila kehidupan di hari ini ditutup dengan sebuah doa. Guru, banyak hal yang terjadi di hari ini. Yang salah izinkan saya meminta maaf. Bila ada kebajikan yang saya lakukan di hari ini, izinkan saya mempersembahkannya kepada Guru. Berkaitan dengan doa, di penghujung cerita meditasi kesembuhan dan kedamaian ini, izinkan saya mendoakan setiap makhluk agar sembuh, sehat,
terlindungi, terberkahi, damai, tercerahkan. Para guru, para Buddha, para bodhisattva, izinkan putramu dalam dharma mendoakan semua makhluk di semua alam, di semua tingkatan, di semua tempat, di semua waktu, bagi para makhluk yang sedang sakit. Izinkan doa ini menjadi obat yang menyembuhkan bagi para makhluk yang sedang lapar. Izinkan doa ini menjadi makanan bagi para makhluk yang sedang haus. Izinkan doa ini menjadi minuman bagi para makhluk yang tidak punya perlindungan. Izinkan doa ini menjadi perlindungan bagi para makhluk yang memohon berkah. Izinkan doa ini menjadi berkah bagi para makhluk yang rindu pulang ke alam pencerahan. Izinkan doa ini menjadi cahaya penerang pulang ke alam pencerahan. Namo Avalokitesvaraya, Namo Avalokitesvaraya, Namo Avalokitesvaraya, Namo Avalokitesvaraya, Namo Avalokitesvaraya.